Halo adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat, Yesus baik. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Adik-adik semua, ayo bangkit berdiri, kita angkat pujianku ada sebab anugerah. Segala puji syukur ya Bapa kami kembalikan ke hadapan Firman-Mu atas segala berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana ada. Dan sekarang ya Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami, Engkau berkati mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Kita angkat pujian Mars kepada ini. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian haleluya, haleluya. Hallelujah.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah seberapa pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kami telinga seorang murid, agar kami duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati segala persiapannya. Dan kami akan sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang rajin membaca firman Tuhan pasti tidak akan mendapat kesulitan dalam kehidupan mereka. Seperti anak-anak sekolah minggu, walaupun belajar di rumah, mengikuti ulangan di rumah, tetapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang menolong, memberikan hikmat akal budi, supaya anak-anak boleh mencapai cita-cita dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pasang kedua telinga kita dengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang colek-colek temannya kalau duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 2 mulai dari ayat 23 sampai Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8a. Musa diutus Tuhan. Kalau kita membuka kitab Keluaran, di situ kita dapat melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel di Mesir. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Dia selalu disuruh mengerjakan pekerjaan, walaupun pekerjaan itu sangat berat, tetapi dia harus kerjakan karena dia dijajah. Kalau tidak kerja atau tidak dilakukan, biasa dicambuk atau dimarahi. Seperti dengan bangsa Israel waktu itu berada di Mesir, mereka disuruh mengerjakan pekerjaan yang sangat berat, mengerjakan tanah liat, membuat batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang. Dia harus kerjakan, karena kalau tidak kita lakukan, kita akan mendapat hukuman. Jadi bangsa Israel pada saat itu tidak mau selalu dihukum. Jadi dia harus kerja, walaupun dia diperbudak oleh bangsa Mesir. Dia dikasih pekerjaan yang mungkin kalau sekarang tidak mampu lakukan, tetapi harus dilakukan atau harus dikerjakan. Karena begitulah kalau dijajah. Seperti dulu bangsa Indonesia, kita dengar dari orang-orang tua, waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kasihan mereka pergi, tidak tinggal di rumahnya, pergi jauh-jauh di padang, bersembunyi karena ada perang, ya. Karena dia dijajah. Jadi apa yang disuruhkan dia harus kerjakan, walaupun kita tidak sanggup, kita harus lakukan. Seperti dengan bangsa Israel pada saat itu, bangsa Mesir menjajah mereka, menyuruh mengerjakan pekerjaan walaupun sangat berat, tetapi dia harus lakukan. Karena begitulah kalau kita dijajah, kita harus lakukan. Biasa ada di film, sudah kasihan orang tua, sudah bungku-bungku, tetapi harus kerja. Tidak seperti sekarang, kita bangsa Indonesia sudah merdeka, dan hari ini adalah hari yang bersejarah,
kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi sebelum itu bangsa Indonesia juga mengalami namanya penjajahan atau perbudakan, ya. Seperti dengan bangsa Israel waktu masih ada di tanah Mesir. Lama kemudian matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berteriak minta tolong, dan Allah mendengarkan teriakan mereka karena bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Allah mendengarkan seruan mereka, teriakan mereka. Lalu Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah mengingat itu pada saat bangsa Israel minta tolong kepada Tuhan supaya jangan diperbudak lagi, supaya jangan dijajah lagi. Pada waktu itu Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro, di padang. Lalu sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Disitulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya atau kepada Musa dalam nyala api. Lalu berserulah Allah dari semak duri itu, "Musa, Musa." Jawabnya, "Ya Allah." Karena Musa itu taat kepada Allah. Kalau Allah memanggil dia, pasti dia menyahut atau menjawab. Tidak seperti dengan anak-anak sekolah minggu seringkali kalau pergi ibadah ribut, jangan ribut, jangan ganggu temannya, ya. Seringkali tidak didengar. Tidak seperti dengan Musa. Musa itu taat kepada Allah. Dan kita baca di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dalam Keluaran pasal 3, lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, yaitu umat Israel di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya Allah, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, yaitu negeri Mesir, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya. Karena bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dia tahu atau dia yakin dalam kehidupannya bahwa apabila kita berseru kepada Allah, dia pasti sanggup melepaskan kita. Demikian bangsa Israel, karena sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi diperbudak oleh bangsa Mesir, sehingga dia berseru kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah. Allah tahu keadaan mereka, Allah tahu kerinduan mereka, sehingga Allah menjawab seruan mereka, atau Allah mendengarkan seruan mereka, permohonan mereka kepada Allah, dan Allah memberikan jalan yang terbaik. Dia datang dan melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Disitulah kita dapat membayangkan sungguh berat pekerjaan yang bangsa Israel lakukan pada saat itu, karena diperbudak atau karena dijajah. Demikian pun kalau kita dengar cerita dari orang-orang tua, atau kita menonton di televisi dan kita lihat penderitaan bangsa Indonesia sebelum merdeka.
dia dijajah, diperbudak oleh negara lain. Tetapi waktu bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, bangsa Indonesia sudah bebas mencari nafkah untuk kehidupan kita. Seperti sekarang ini, orang Toraja bebas pergi kemana saja, bahkan ada yang ke luar negeri. Karena kita sudah merdeka, seandainya masih dijajah, pasti tidak akan bebas keluar begitu mencari nafkah. Tetapi karena sudah bebas, sudah merdeka, jadi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia bebas pergi mencari nafkah untuk melanjutkan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Tidak seperti bangsa yang dijajah, tidak bebas. Sedangkan mau makan saja, ya makan seadanya. Tetapi kalau kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Apa saja yang kita mau, kalau kita sanggup beli, ya kita boleh makan. Sama dengan bangsa Israel pada saat waktu masih dijajah, sungguh berat penderitaan mereka. Tetapi waktu Tuhan mendengarkan permohonan mereka, Tuhan mendengarkan seruan mereka, Tuhan memperdulikan mereka, sehingga Tuhan datang melepaskan mereka. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, pasti bangsa Israel pada saat itu sangat gembira, sangat senang, karena di dalam Alkitab dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita sudah tahu susu dan madu itu sangat enak. Jadi pada saat itu mereka tidak berkekurangan lagi, atau mereka tidak menderita lagi. Tapi mereka sudah bersenang-senang karena mereka tidak diperbudak lagi, mereka tidak dijajah lagi. Seperti sekarang ini, bangsa Indonesia sudah merdeka, jadi kita sudah bebas mencari nafkah kemana saja. Yang jelas, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik, atau Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik yang kita harus lakukan untuk menghidupi kehidupan kita. Jangan seperti dengan orang lain. Ada saja orang yang mau makan dengan tidak susah payah mencari makan, tidak berusaha, tetapi dia gampang. Kalau mau makan dia gampang bisa ambil, yaitu orang yang mencuri. Ya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau anak-anak sekolah minggu lakukan hal itu. Jadi marilah, setiap mau belajar, seringkali saya katakan, setiap mau belajar, buka dulu firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baru buka bukunya. Apalagi kalau mau ulangan, buka bukunya. Pasti pelajaran yang pernah kamu pelajari, kamu ingat kembali. Kalau kita dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan seruan kita. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu diperbudak atau pada waktu dijajah, Tuhan mendengarkan permohonan mereka, sehingga Tuhan mengutus seorang hambanya, yaitu Musa, untuk mengeluarkan dari bangsa Mesir, dari perbudakan itu. Nah, puji nama Tuhan. Saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita dapat merenungkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa memperhatikan kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh berharap
dan bersandar kepada Dia. Jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan atau hal-hal yang Tuhan larang dalam firman-Nya. Jangan kita lakukan, walaupun pernah kita lakukan, tapi marilah kita sadari dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak suka atau Tuhan tidak mau kita lakukan, itu kita buang jauh-jauh, jangan dilakukan lagi. Walaupun pernah kita lakukan, tetapi usahakan buang jauh-jauh perbuatan itu, jangan dilakukan lagi, supaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat saya sampaikan ini, tetapi kalau kita sungguh-sungguh pelajari dan kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berharap kepada Dia. Dia pasti dan sanggup akan melepaskan kita atau akan menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dan saya kembalikan kepada pelayan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengaminkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian hanya ada satu Tuhan. Kakak Ebil berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan panjang kedatangan-Mu karena mengenai ibadah kami dan langsung pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam dalam pikiran kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan membangun bersama kami, memberkati yang memberi dan bersama kami memberi. Doa kami di nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Adik-adik kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Mari semua nyanyi haleluya. Setiap persembahan kita, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri dan kita angkat pujian Tuhan pulihkan. Bapa surgawi, kembali lagi kami tunduk dapat hadirat-Mu saat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu atas kesempatan yang sudah anugerahkan, yang Kau berikan bagi kami untuk dapat datangnya Tuhan berkumpul bersama dengan Engkau, memuji, mempermuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat ibadah yang kami sudah lakukan depan hadirat-Mu menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu, dan kehidupan kami dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa surgawi, kami berdoa kepada-Mu, pertaruhkan kehidupan kami sepanjang minggu yang kami hadapi. Kiranya Kau menolong, memberkati kehidupan kami, sediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang masih menuntut ilmu ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam masa pandemi, tetapi kami berdoa kepada-Mu, biarlah
Biarlah dari tempat-Mu yang maha tinggi Kau melihat dan mengenal kerinduan anak-anak semua minggu-Mu dalam tempat ini. Kiranya Kau senantiasa menolong, memberkati kehidupan mereka, pertambahkan hikmat akan budi daripada-Mu. Walaupun mereka belajar hanya di rumah saja, tetapi kami yakin dan kami percaya di sekolah di rumah Engkau akan menolong dan memberkati kehidupan mereka, sehingga lewat kehidupan mereka boleh jadi berkat bagi orang lain, boleh jadi saksi bagi orang lain di mana saja dia berada ya Bapa. Terpujilah bagi nama surga. Kami berdoa kepada-Mu, jika ada anak-anak sekolah minggu dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, Engkau ulurkan tangan kasih, Engkau menjamah dia di dalam nama Yesus. Kemenangan kesembuhan dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terpujilah bagi nama surgawi seluruh pelayan-pelayan kerja-Mu, kami semua yang ada melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Kau senantiasa menolong, memberkati kehidupan kami, siapkan apa yang menjadi keperluan dalam hidup kami. Biarlah hidup yang ada senantiasa pakai pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan kami semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami boleh bebas beribadah kepada-Mu, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala perkara, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Salam Antipasta 1, 2, 3.